Tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah membangun jembatan ini sehingga masyarakat bisa mengantarkan hasil pertaniannya tidak hanya lewat sungai tapi juga lewat darat. Jadi karena ini masih baru kurang lebih 1 tahun mereka bermukim di tempat ini, ya jadi kondisinya bisa dilihat mereka lebih memilih untuk bertanam atau bercocok tanam padi ya dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Oke, Sobat Survivor, kita kembali ngevlog ini jalan-jalan di lokasi transmigrasi. Oke, Sobat Survivor, jadi setelah perjalanan dari arah Selimau tadi, kita sudah sampai di Selimau 3. Ini sungai yang sering kita liput memang ya. Ini adalah penyeberangan dari Selimau 3 menuju SP8. Namun karena tujuan kita ini adalah SP10, maka perjalanan kita masih panjang. Di sini ada beberapa bapak-bapak petugas tambangan. Tambangan itu seperti perahu penyeberangan seperti itu ya. Jadi mereka bertugas untuk menaikkan motor
dan memastikan motor sampai di seberang dengan selamat menggunakan perahu tambangan tersebut. Nah, Sobat Survivor bisa dilihat di sini bagaimana aktivitas warga di sini siap-siap untuk ngantri menaikkan motor-motornya ke dalam perahu. Bahaya, ya bahaya sih, apalagi buat yang belum berpengalaman menaikkan motor. Tapi mereka yang bekerja di sini sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Mereka bekerja menaikkan dan menurunkan motor dari perahu. Jadi kekhawatiran saya agak berkurang. Karena motor si Verza yang kita gunakan ini cukup berat, jadi agak kesusahan juga nih si bapaknya nih mengangkut motor ke atas perahu. Tapi tenang, karena pengalaman tadi, makanya si bapak sepertinya sangat mudah untuk menaikkan. Walaupun hati saya sempat dak-dikduk juga gitu ya. Kan kalau sudah sampai di bawah, peluang untuk bisa didapat kembali motornya itu sangat kecil sekali ya, karena air arusnya lagi sedang deras. Oke Sobat Survivor, jadi kita naik ke atas perahu semacam ini atau disebut tambangan di daerah ini. Itu dikenakan biaya sekitar 15.000 gitu, atau 20.000 lah ya, sebagai uang capek atau uang terima kasih kalau kendaraan besar seperti ini. Baik Sobat Survivor, jadi ini adalah Sungai Kayan. Bisa dibilang cabang Sungai Kayan ya, karena sebenarnya Sungai Kayan ini cukup banyak bercabang-cabang gitu ya, dan salah satunya ini. Itu langsung menuju ke laut ya. Oke, bersama bapaknya yang memang terlihat jarang sekali menggunakan baju ini. Bapak yang di depan ini akan mengantarkan kita menuju seberang SP8. Oke Sobat Survivor, jadi kita akan terus mengikuti perjalanan ini. Semoga Sobat Survivor tidak bosan ya, karena kita akan melihat atau melewati beberapa satuan pemukiman. Kalau nggak salah ada 1, 2, 3, ya 3 pemukiman, satuan pemukiman yang akan kita lewati menuju SP10. SP10 ini cukup unik ya, karena walaupun merupakan daerah transmigrasi baru, tapi sudah banyak tanaman-tanaman di dalam seperti kelapa dan sebagainya yang sudah tumbuh bahkan puluhan tahun yang lalu. Oke, jadi kita akan simak perjalanan kita. Kita akan mengikuti terus motor Verza ini menuju SP10 tentunya. Coba.
Oke Sobat Survivor, jadi setelah kita menyeberangi sungai tadi, perjalanan dilanjutkan melewati SP8 ya. Jadi yang kita lewati saat ini adalah SP8. Dan sepanjang perjalanan kita bisa melihat rumah-rumah warga, baik yang ditinggali maupun yang tidak ditinggali. Nah ini adalah SP8 yang merupakan jalan atau jalur poros menuju ke SP7. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan jembatan gantung yang baru selesai pengerjaannya dan kalau tidak salah baru selesai diresmikan pada tahun ini atau tahun lalu ya. Saya kurang tahu pasti tapi yang jelas jembatannya keren sekali di ujung nanti. Jadi kita ikuti terus perjalanan ini untuk melihat jembatan gantung tersebut sambil melihat jalan-jalan yang ada di sini. Mungkin ada yang bertanya kok nggak ada mobil. Iya, karena memang akses ini belum ada yang dilewati mobil ya. Semuanya masih menggunakan kendaraan roda 2 seperti yang kita gunakan saat ini. Sore-sore seperti ini banyak warga yang sibuk di kebunnya masing-masing ya. Jadi kita tidak mewawancarai, mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi kita melewati jalur ini saja sambil melihat sebagian warga lalu lalang di jalan ini sedang beraktivitas. Untuk menuju SP7 atau menuju ke SP10 harus melewati SP7 yang nanti akan kita jumpai. Dan beberapa jalan yang kita lewati harus menyeberang karena jalan tidak sepenuhnya bagus. Anda bisa membayangkan ketika hujan atau pada saat musim hujan, maka jalur ini tentu sangat berlumpur dan susah dilewati untuk kendaraan-kendaraan roda 2 yang bannya tidak secara khusus melewati jalan-jalan berlumpur semacam ini. Namun bersyukur kita sudah punya Verza. Jadi bersama motor ini kita akan melewati jalur ekstrim ini walaupun kondisi hujan karena bannya sudah sesuai ya. Ban trail lah ya. Kata Kang Yanto kemarin pas di showroom motor bekas katanya ban tahu gitu. Oke, jadi jalurnya memang cukup ekstrim, bisa dibayangkan pada saat becek ini parah sekali. Dan beberapa menit lagi kita akan melihat jembatan gantung yang ada di ujung sana. Dan memang disiapkan jembatan gantung tersebut untuk dilewati kendaraan roda 2. Kendaraan roda 3 itu belum bisa. Bahkan untuk melewatinya ngeri-ngeri sedap. Nah, Sobat Survivor, jadi itu dia jembatan gantung yang kita jumpai tepat di depan kita. Namun untuk sampai di sana butuh pengorbanan yang luar biasa, konsentrasi. Ini adalah jembatan gantung penghubung SP8 dan SP7. Wow, keren sekali. Tentunya kita berterima kasih kepada pemerintah setempat yang sudah membangun jembatan ini sehingga masyarakat bisa mengantarkan hasil pertaniannya tidak hanya lewat sungai tapi juga lewat darat, dan juga tentunya para pekerja-pekerjanya yang sudah luar biasa membuat jembatan sekeren ini dengan penuh perjuangan dan dengan menerapkan prosedur safety sehingga semua bisa bekerja dengan aman. Oke, jadi selamat datang di SP7. Jadi kita memasuki SP7 ini. Oke, sambil kita mengikuti perjalanan ini, kita putarkan lagi musik Bebilin khas Kalimantan Utara.
Oke Sobat Survivor, jadi ini adalah akhir atau ujung SP7. Dan sesaat lagi kita akan memasuki SP2. Di depan kita ini ada jembatan gantung kedua yang akan kita lewati. Dan dilihat dari bentuk dan modelnya, ini sepertinya jembatan gantung yang sudah cukup lama ya. Nah, bisa dilihat di sini sudah sangat mendekati air di bawah. Ngeri-ngeri sedap untuk melewati ini. Semoga ke depan juga ada perbaikan supaya lebih layak lagi untuk dilewati. Tapi sejauh ini kayaknya masih aman sih. Nah, ini motor sempat mogok dan sempat takut juga nih. Karena sudah dekat dengan air di bawahnya. Baik Sobat Survivor, jadi kita menyeberangi sungai ini untuk masuk ke SP2. Nah, selamat datang di SP2. Sebenarnya video yang sama pernah saya buat, cuman karena kurang jelas, jadi saya buat versi keduanya. Jadi kemarin kita menggunakan motor Jupiter bersama teman. Nah, kali ini kita menggunakan motor Verza. Bersama motor ini kita menembus SP2. Namun ini bukan tujuan akhir kita, karena nanti kita akan menuju SP10 yang merupakan daerah transmigrasi termuda di Kalimantan Utara. Menurut penuturan warga, ini SP atau SP10 ini merupakan SP yang baru masuk pada tahun 2020 kemarin, atau juga di akhir tahun 2019. Sambil menikmati perjalanan ini, petikan musik sampai akan kita putarkan untuk Anda. Baik Sobat Survivor, setelah melewati SP8, lalu kemudian SP7 hingga SP2, saatnya kita memasuki SP10. Ya, jalannya seperti ini, memasuki SP10. Bisa dibayangkan perjalanannya cukup ekstrim pada malam hari ya. Syukurnya kita sore hari, jadi tidak terlalu gelap untuk memasuki daerah ini. Dan selamat datang di SP2. Kita disambut dengan
rimbunan pohon pisang di sepanjang perjalanan yang kita lewati, dan juga jembatan kuning yang ada di ujung jalan ya. Kita ambil belok kanan untuk melihat jalan-jalan yang ada di sini. Menurut penuturan warga, di SP10 ini cuma ada 2 jalur, dan satu jalur ini bahkan panjang sekali. Kalau saya lewati mungkin sekitar 2-3 km ya. Jadi bisa dilihat rumah-rumah warga di sini dicat berwarna hijau, atap seng, dan juga dinding kasibot ya. Jadi sekilas terlihat seperti semen atau beton, tapi sebenarnya ini adalah dinding kasibot. Jadi karena ini masih baru kurang lebih 1 tahun mereka bermukim di tempat ini ya, jadi kondisinya bisa dilihat mereka lebih memilih untuk bertanam atau bercocok tanam padi ya dibandingkan tanaman-tanaman yang lain. Sepanjang perjalanan yang kita lewati, warga banyak yang ada yang menjemur padi, ada yang sedang panen padi, dan ada juga yang sedang mempersiapkan untuk menanam padi. Jadi memang di sini berbagai macam pola tanam yang mereka terapkan, tapi yang pasti adalah kondisi sawahnya hampir sama semua, yaitu pasang surut. Oke Sobat Survivor, jadi kita akan terus memperlihatkan bagaimana pemukiman yang ada di sini. Untuk video kali ini kita memang tidak mewawancarai warga, namun pada video selanjutnya kita bertemu dengan warga untuk kita wawancarai. Saya penasaran untuk melihat ujung dari perjalanan ini. Oke, jadi ikuti terus perjalanan ini hanya di Asian Survivor. Isi Bu, jemur padi Bu, jemur padi. Ada jalan nggak tembus ke sana Bu? Nggak ada ya? Nggak ada jalan tembus ke sana ya? Oh dermaga. Oh lewat sana ya? Yang banyak orang Jawa sebelah mana Bu? Yang banyak orang Jawanya? Oh yang sebelah sana, yang di sebelah sananya? Oh gitu. Baru tahun 2020 masuk sini Bu ya? Sebagian. Dari Tanjung jalan-jalan ke sini Bu. Oke lah Bu, selamat kerja aja. Maaf mengganggu Bu.
Mari Bu. Dapat iwak apa, Pak? Wih, putus rupanya jalan sini. Hah? Oke Sobat Survivor, demikian perjalanan kita menelusuri lokasi transmigrasi SP10, bagaimana perjuangan kita untuk masuk lokasi ini dan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di tempat ini. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di komentar di bawah dan sebisanya tentunya kita jawab bila kita tahu. Dan kalau tidak tahu ya mohon maaf, mungkin akan dijawab oleh rekan-rekan yang tahu seperti itu. Simak terus video-video kita di Asian Survivor.